Dalam riwayat yang masyhur kita dengar, Pak, Ibnu Umi Maktum itu adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang mulia, yang karena dia inilah turun surat Abasa itu, Pak. Jadi dia ini buta, matanya buta, fisiknya lemah. Jadi dia pernah ketika Rasulullah sedang berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy, karena dia tidak melihat matanya, dia mendekat ke arah Rasulullah, Pak, bertanya tentang Islam. Tapi waktu itu Rasulullah cemberut mukanya, karena Rasulullah sedang ngomong sama pemuka Quraisy, dia datang. Cemberut muka Rasulullah, maka Allah langsung menegur Rasulullah dengan menurunkan surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kenapa kau bermuka masa Muhammad? Itu marah Allah kepada Rasulullah. Jadi Ibnu Umi Maktum ini, Bu, selalu dia mengikuti setiap kali Rasulullah menyampaikan kajian, dia selalu ikut. Sampai Rasulullah waktu itu menyampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah ini, Pak. Setelah disampaikan oleh Rasulullah keutamaan sholat berjamaah, Ibnu Umi Maktum ini mendekat dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kewajiban sholat berjamaah ini juga berlaku kepada orang seperti aku? Aku buta mata, kemudian fisik lemah, tidak ada yang menuntunku jalan ke masjid kalau hari gelap. Apakah boleh aku sholat di rumah saja?" Rasulullah bertanya kepada Ibnu Umi Maktum ini, "Apakah kau mendengar suara azan?" "Aku mendengarnya ya Rasulullah." "Kalau kau mendengar suara azan, datangilah sekalipun kau datang dalam keadaan merangkak." Itu, Pak, saking utamanya kita sholat berjamaah ini, sampai Ibnu Umi Maktum yang buta pun mendengar suara azan, datang kau ke masjid walaupun kau dalam keadaan merangkak. Semangatlah Ibnu Umi Maktum, Bu, berarti aku harus tetap sholat berjamaah. Setiap kali subuh orang azan dia pun berangkat, sampai suatu ketika dia terjatuh karena lemah fisiknya itu, Pak. Begitu dia terjatuh, dia pulang ke rumah sambil merangkak-rangkak lagi, dibersihkannya, dia jalan kembali menuju masjid. Begitu semangat dia walaupun dia dalam keadaan fisik yang terbatas, Pak. Dia datang menuju masjid itu, tiba-tiba pas dia mau terjatuh, seorang pemuda langsung memeluknya, Pak. Dia datang mau berangkat lagi, dia mau jatuh, tiba-tiba datang pemuda memeluk Ibnu Umi Maktum. Dibawanya lah Ibnu Umi Maktum ini ke masjid. Ditunggunya sampai sholat. Selesai sholat subuh, dia pula yang menuntun pulang ke rumah. Kan baik dia ini, Pak, pemuda ini. Apa katanya kepada Ibnu Umi Maktum, Bu? "Besok Bapak jangan khawatir, tidak usah jalan, tunggu aja aku, biar aku yang menuntun jalan ke masjid." Menurut kita ini suatu keajaiban yang diberikan oleh Allah. Hari kedua dijemputnya, Pak, diantarkan ya ke masjid. Pulang gitu juga dituntun, mau dia nunggu, Pak. Tapi udah beberapa kali agak curiga Ibnu Umi Maktum, ini pemuda ini rajin ngantar aku, jemput aku ke masjid, tapi tidak pernah sholat subuh. Nunggunya di luar, Pak. Asal ditanya kau sholat tidak, aku cuma menunggu kau aja. Apa akhirnya kata Ibnu Umi Maktum, Bu? "Mulai besok tidak usah kau antar jemput aku lagi. Tidak sudi aku kalau kau antar jemput aku tidak tahu siapa kau. Kau tidak mau sholat, tapi rajin jemput aku. Sebetulnya siapa kau nih? Tidak perlu kau tahu siapa aku. Yang penting pagi aku jemput kau sebelum subuh, pulang kau antar balik." "Tidak, aku tidak mau sebelum kau mengaku kau siapa." Akhirnya mengaku pemuda ini. Apa kata pemuda ini? "Aku iblis." "Kalau kau iblis, ngapa kau menolong aku?" "Aku tidak ingin rugi banyak." "Maksud kau apa?" "Sewaktu kau merangkak jalan ke masjid, kau terjatuh itu, banyak dosa-dosa kau diampuni oleh Allah. Dosa-dosa keluargamu pun diampuni oleh Allah. Jadi pas kau mau jatuh yang kedua, daripada aku rugi banyak, biarlah aku sambut kau. Daripada tambah banyak dosa yang terampuni." Artinya apa, Pak? Iblis pun bisa berbuat baik untuk supaya kita tidak banyak pahala. Biarlah dia rugi. Biar dia rugi, Bu, asal tidak banyak
kita dapat pahala. Contoh Pak, Rasulullah pernah berpas-pasan dengan iblis di masjid. Di dalam masjid ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang tidur. Apa kata Rasulullah? Ngapa tidak jadi masuk? Aku takut dengan orang yang sedang tidur ya Rasulullah. Bukankah kau seharusnya takut dengan orang yang sedang sholat? Orang yang sedang sholat itu orang bodoh. Aku ganggu nanti yang bodoh nih sholat, yang berilmu yang sedang tidur tuh bangun, diajarkannya cara sholat yang benar. Rugi aku. Jadi biarlah ndak aku goda sama sekali. Nah, daripada rugi dia Pak, biar dia tidak ganggu. Nah, itu pula iblis nih Bu, dia cerdas Pak. Dia cerdas dia Bu. Ini yang dikatakan orang, tidurnya orang berilmu lebih ditakuti iblis daripada orang sholat tetapi bodoh. Sholat tetapi bodoh ini bukan, janganlah anggap kayak kita ini berarti kita sholat bisa juga nih, kita belum banyak ilmu bodoh, bukan itu Pak. Rasulullah pernah duduk bersama Ali di masjid. Ada orang sedang sholat sekencang-kencangnya Pak. Habis dia sholat, disalaminya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau belum sholat lagi. Nah itu Pak, sholat itu Bu, macam orang yang kita pernah dengar di televisi, kita lihat sholat tarwih 23 rakaat 7 menit. Ah itu tuh Pak. Bapak ikut di situ, benjol muka Bapak. Apa enggak bisa terantuk itu dibuatnya itu Pak. Nah itu maksudnya Bu. Nah jadi Ibnu Umi Maktum tadi akhirnya baru tahu dia, begitulah iblis takutnya untuk rugi karena dia tahu betapa besarnya orang yang datang sholat subuh berjamaah itu. Banyak dosa-dosa yang diampuni Allah. Sampai apa Bu? 2 rakaat sebelum subuh saja khairu minad dunya wa ma fiha.